Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tidak akan menambahkan materi apapun sesuai apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa malam hari ini kita akan menjawab segala pertanyaan dari beberapa ikhwan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kami jawab. Adapun yang tidak bisa kami jawab, insya Allah akan dijawab di kemudian hari. Apa Coron? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bagi tangklat, saya dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah. Jika ikut majelis Habib tapi dereng nate bertatap muka secara langsung, boten saged rawuh duduk bersama di satu majelis, hanya cuma ikut ngaji nyimak video live, apakah sudah termasuk dalam majelis ilmu? Dan jika ada ilmu yang saya dapat dan saya amalkan, apakah atau bagaimanakah syaratnya? Demikian, terima kasih. Dari Lampung. Lampung Tengah. Bagaimana kalau kita belum pernah berjumpa, hanya lewat streaming? Apakah sudah termasuk daripada orang yang menyambung ilmu? Jadi pernah pertanyaan ini ditanyakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu fi ulumih. Jadi beliau itu pernah ditanya, Habib, kalau orang tidak pernah nyantri kepada antum, namun memiliki intisab, ya, jadi memiliki sanad, pemahaman, pemikiran sevisi misi, apakah dia termasuk muridmu? Ada juga yang lebih tajam lagi menanyakan, Habib, ada orang bukan termasuk lulusan Darul Mustafa, bukan nyantri di Habib Umar secara langsung, apakah mereka bagian daripada kita? Jawabnya Habib Umar adalah, orang yang mereka tidak nyantri kepadaku tetapi memiliki visi yang sama denganku, berarti mereka termasuk daripada bagianku. Adapun mereka yang nyantri kepadaku, duduk bersamaku, yang bukan sevisi misiku, berarti dia bukan daripada golonganku, kata Habib Umar. Duduk sama Habib Umar, duduk sama Habib Jamal, namun tidak sevisi misi, keluar daripada metode manhaj mereka, berarti mereka bukan bagian daripada bagiannya Habib Umar. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Anis bin Ali Sohibul Maulid Sulu, beliau di dalam satu kutipan penggalan dari ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Sohibul Maulid, beliau menyampaikan, barang siapa sadatuna habaib, ya, Alawi, barang siapa tidak torikoh mengikuti torikohnya Alawi, habaib, berarti dia bukan habaib, mahu Alawi. Jangankan kita duduk bersama Habib Umar, sedarah saja, kalau tidak sesuai dengan pemikiran datuknya, tidak sesuai dengan pikiran kakek-kakeknya, keluar dari pemikiran sadatuna Alawiyah, maka mereka bukan mahu Alawi. Jadi bukan termasuk orang yang memiliki sanad menyambung hingga Rasulullah SAW, bisa dipecat jadi duriyah. Seorang duriyah yang tidak mengakui torikoh kakeknya dipecat jadi duriyah, mahu Alawi, bukan daripada golongan Alawi. Menyeramkan sekali, apalagi kalau kita yang sedarah dengan Rasulullah saja, apabila tidak sesuai dengan manhajnya Rasulullah bisa ditolak. Ini ucapan daripada Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsi yang disampaikan oleh Habib Anis Solo. Itu ada videonya. Nah, yang kedua, jadi termasuk orang yang ikut di streaming ini menyambung kepada guru-guru kami, insya Allah termasuk daripada golongan kami dan termasuk daripada santri-santri bersama guru besar kami Habib Jamal dan Habib Umar bin Hafidh.
Yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak satu laki-laki, namanya Muhammad Haikal Apriyawan. Sekarang kelas 7 SMP. Sejak dulu pengen mondok, tapi istriku tidak ikhlas atau tidak rela. Sampai saat ini pun anak masih menuntut untuk mondok. Tapi jadi dia punya anak kepingin mondok, namun tidak dapat restu dari istrinya. Istrinya takut. Gimana kira-kira? Gimana solusinya? Nasib pun milih bojo salah. Aku milih bojo niki merpati, tak pilih-pilih kok. Ndi Mustafa mau turu ngguri. Turu toh. Ya jarno lah wis. Kayak guling nih sampai kayak bantal pisan. Saya mau pilih jodoh untuk merpati itu. Pilih-pilih ya sing apik, sing kena. Sampean milih bojo gak ngerti karakternya lho ya apa ceritanya. Makanya kenalkan anak itu cinta kepada Allah. Istri itu kenalkan cinta kepada Allah. Jangan dikenalkan cinta kepada dunia. Kalau pertama kali mulai pacaran, sing ngawali dengan maksiat, nanti yang kamu bersamaku akan aku bahagiakan dengan mobil mewah. Waduh, dengan mobil mewah nanti makan setiap hari tumpengan. Bendino makan tumpengan di meja beraneka ragam. Akhirnya apa? Rabi, anak gak oleh mondok karena pertama kali tidak tahu, tidak diajarkan cinta kepada Rasulullah. Ya, sungguh merugi kalau seandainya tahu. Makanya dikenalkan istrinya, dikenalkan kepada Rasulullah sehingga tertarik kepada ilmu. Ya, satu lagi. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, sebelum puasa kemarin kan saya minta maaf ke ibu saya, tapi ibu saya tidak memaafkan. Apakah sah puasa saya dan ibadah saya jika belum dapat maaf dari orang tua? Dan saya dulu pernah punya istri, di awal pernikahan hingga akhir pernikahan dia tidak pernah mencintaiku, dan saya ajak tinggal di rumah saya, dianya tidak mau. Dan ibunya tidak memperbolehkan dia ikut saya untuk tinggal di rumah saya. Dan saya ini wakil penuh bingung umat itu. Dan pada akhirnya saya talak satu. Apakah yang saya berdosa melakukan hal itu yang jelas-jelas dilarang oleh agama, dan apa yang harus saya lakukan? Jadi orang ini sebelum masuk Ramadan tidak mendapatkan restu dari ibu. Ya, sungguh merugi jika seorang anak tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Lantas dia punya istri juga, istrinya juga berengkel, ngotot, suka ngajak berantem sehingga menjadi talak atau cerai. Faliyadzubillah min dzalik. Perbuatan yang dibenci oleh Allah mubah, namun dibenci, boleh tapi dibenci itu adalah cerai. Sebab pernikahan itu tidak main-main. Pernikahan itu ketika seseorang menikah, qabiltu nikaha wa taswija bil mahril madkur, itu saksinya Rasulullah. Saksinya adalah para malaikat. Karena tidak ada yang bisa membanggakan Rasulullah yang bisa kita amalkan, yaitu dengan memperbanyak keturunan. Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah engkau, perbanyak turunanmu, perbanyak anak cucumu, maka engkau insya Allah akan mendapatkan kebanggaan di hadapan Rasulullah. Banyak anak itu banyak rezeki. Makanya jangan kita tak usah KB ya, lapor KB gitu. Nanti kita tidak bisa membiayai. Anda tidak percaya kepada Allah berarti. Anda lebih percaya siapa? Percaya kepada manusia atau percaya kepada Allah? Terserah. Semakin banyak kita punya anak, insya Allah kita semakin banyak rezeki. Jangankan banyak anak, banyak istri pun juga begitu hadirin. Yo. Jadi pernah Rasulullah itu didatangi sahabat, ya Rasulullah, ekonomi saya itu lemah. Ekonomi saya ini benar-benar susah payah. Saya buat makan sehari kadang nggak cukup. Ada solusi nggak ya Rasulullah? Ada solusinya. Apa? Nikahlah lagi. Ini buat makan sama istrinya, sama anak yang nggak cukup. Kata Rasulullah, solusinya nikah lagi. Karena yang mengucapkan Nabi, sahabat yakin. Jadi nikah lagi yang nomor 2. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menikah lagi, tapi tambah melarat. Lebih melarat dari yang pertama. Ini istri saya 2, tambah mumet saya sekarang. Ada solusi enggak ya Rasulullah? Ada apa? Nikahlah lagi. Loh, ini sudah 2 loh ya Rasulullah. Nikah lagi? Iya, yang ketiga. Sudah, ya sudahlah. Karena Rasulullah yang menyampaikan dengan yakin, mahabbah, cinta kepada Rasulullah, ya akhirnya menikah
lagi yang ketiga kali benar, ekonomi tambah, nggak bisa makan, tambah kelaparan, nggak karu-karuan. Datang Rasulullah sama lemes, ya Rasulullah gimana ini ya Rasulullah, sudah 3 istriku hamil semua, mumet ini sekarang gimana? Ya udah nikah lagi yang keempat. Bayangkan, istri pertama setengah mati lagi, istri 2 tambah setengah mati, istrinya 3 tambah repot lagi. Sudah istrinya 3 setengah mati kelaparan, kata Rasulullah, nikahlah lagi yang keempat, insya Allah rezekimu dibuka oleh Allah. Ya sudahlah, akhirnya begitu nikah yang keempat, langsung dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu ikhtiar kita nggak punya duit, ya nikah lagi ya ikhwan. Coba banter-banter ya, kerungu ini rumah belah ini ya. Ya walhasil begini yang dimaksud. Terus jajal ngono diantemi kon melok-melok kan. Ente ya anu, yang kita kan abang ini sekarang gimana ya? Ekonomi susah, kita boleh nggak abang menikah lagi? Wah, meneh dikai jangan racun sampean. Kudu jangan asam meneh campuri racun, mati kon. Akhirnya intinya bahwa kadang hadis itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat secara matematika. Hukum itu nggak bisa dihitung secara matematika. Namun jika sudah ada perintah dari Rasulullah, perintahnya Allah, maka perintah tersebut bisa menembus hukum matematika, hukum fisika, kimia, biologi, itu hilang semua. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Udahlah taat aja. Taat apa yang diperintahkan Allah, perintahkan Rasulullah, kecuali menikah lagi dan nggak tahu lagi ya saya. Tapi hadisnya ada kok ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau nyoba-nyoba. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan berikutnya akan saya jawab di keesokan hari. Wallahu a'lam. Dan hari ini hari spesial. Ada nambah baru sahib sahabat kita Masli. Sebagaimana kita berencana untuk tasmiyah, itu sahabatnya Abahku. Ya, sahabat saya, sahabatnya Abahku mulai cilik aku Masli itu. Ya, dulu namanya Mas Karmaji. Malam ini kita ganti berharap kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kita mengambil namanya Sayyidina Utsman, namanya di Utsman Kamaru. Utsman di Omar. Bulannya Utsman. Apa bulannya Utsman? Ya, ini Syahrul Quran. Ya. Bulannya Nabi Allah, bulan sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan. Syahrul Quran. Quran yang kita pegang namanya Quran Utsmani. Quran yang kita punya namanya Quran Mushaf Utsmani, karena yang membukukan pertama kali Al-Quran itu adalah Sayyidina Utsman. Namanya Utsman Qamar. Ya, Utsman bulan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam fi hadi jalsah wa alam ana habibana Umar bin Habib alamin haji Ahmad Jamil benar-benar baik wal hadirin tamsil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'anhu wal dhalin amin. Wallahu a'lam. Buka iki nih apa tumpenge